Allah kasih puasa ini supaya kita bisa ngejaga yang fisik dan juga yang mental tadi. Bulan reset. Overhaul. Betul. Kayak contoh gini, kayak misalkan contoh aku pernah dengar dan benerin itu. Ya. Aku pernah dengar puasa itu salah satu artinya ada al-imsak. Artinya Menahan diri, betul kan ya? Nah, itu gimana tuh? Coba. Ya, jadi gini. Definisi puasa itu adalah imsak atau menahan dari dua keinginan. Keinginan mulut dan keinginan kemaluan. Atau dalam tanda kutip perut dan di bawah perut. Iya. Nah, itu adalah imsak. Artinya puasa itu yang paling dikenal oleh manusia adalah bagaimana menahan daripada perkara-perkara makanan. Iya. Gitu kan ya, makan, minum, ngerokok dan segala macam lah. Iya. Tapi jangan lupa ada yang namanya kemaluan. Iya. Dan kemaluan itu berarti syahwat. Syahwat tadi. Syahwat. Dan syahwat ini bukannya syahwat, mohon maaf ya, syahwat biologis. seksual. Tapi juga syahwat-syahwat yang lain. Yang lain, betul. Menahan daripada misalnya contoh ya, menahan daripada keinginan untuk mengambil hak-hak orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena dia sedang melatih dirinya untuk menahan perkara-perkara yang paling mudah. Sehingga ketika dia menahan perkara mudah, nanti bisa menahan perkara yang berat. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara wabarakatuh. Fajri. Saya mau saudara Felix. Pakai doa. Saudara Fajri. Tuhnya tidak menyantai-nyantai. Sekarang Anda sudah menjadi world class manager World class ya. manager. Luar biasa. Salaman dulu World class manager. Jadi world class manager tuh ngurusin apa aja sih? Sebenarnya ngomongin tentang manajerial sih, Zat. Manajerial Itu kan sebenarnya kan pembahasan adalah bagaimana kita tuh kerja tuh sebenarnya bareng sama orang. Oke. Nah, nge-manage itu sih lebih. Ya. Oke, lu yang ngajarin? Waktu itu aku ikut pelatihannya. Oh, bukan lu yang ngajarin? Enggak, aku enggak ngajarin. Gua kirain lu yang ngajarin. Enggak lah, mau gimana ceritanya ngajarin? Kan lu sudah jadi world class jadi apa? World class kesehatan tuh, pas, ya kan? Ya kan? Apa world class terapi? Tahu enggak alasan aku kenapa terapis. ikutan world class manager? Kenapa? Tadi aku pikir tuh, ini bisa enggak ya mungkin bisa dipakai di Yuk Ngaji. Pas sampai di sini. Tidak. Karena enggak ada yang mau di-manage. Enggak ada yang mau di-manage. Yeah. Tapi aku bersyukur loh. Yeah, kita kan di Tiba itu kayaknya satu event yang memang semuanya akhirnya harus diatur gitu. Iya, betul. Nah, aku senang juga sih akhirnya bisa ilmuku terpakai. Iya, terpakai walaupun tidak semua ya. Iya, betul. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah lah. Berarti pelajarannya adalah world class manager tuh hanya bisa menjadi world class manager kalau ada yang di manage. Betul. Kalau tidak ada yang di manage ya percuma ya. World dumb manager. Iya, betul. Tapi hari ini kita bukan mau ngomong itu. Enggak. Karena di Yuk Ngaji ini kalau teman-teman mau tahu, Fajri ini adalah orang yang sangat multi talenta. Buas. Iya. Itu sebenarnya pujian apa bukan? belum. Multi talenta. Semuanya bisa dia lakukan. Iya. Semua bisa dia kerjakan. Iya. Pekerjaannya banyak. Betul. Tapi penghasilannya nggak ada. Aku bisa manage orang, tidak bisa manage uang. Iya, betul. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu ya. Iya. Karena kita mau membahas sesuatu yang lain. Iya, betul. Karena kemarin kan ketika di Reconnect with Al-Quran, kita bahas tentang kesehatan. Karena memang puasa ini sangat erat dengan yang namanya kesehatan. Dan kalau kita membahas dulu, kalau masih ingat di Reconnect with Al-Quran, teman-teman boleh tonton lagi acara obrolan kita yang kemarin. Ada di sini nih. Ada di sini. Ada di mana-mana. Nah, dan itu berarti bahwa kesehatan itu adalah macam gini. Kalau kita gabungin di dalam makanan juga ya, makanan dan kesehatan menjadi nomor 2 dan nomor 3 yang harus disyukuri setelah iman kepada Allah. Betul. Berarti ini penting banget. Penting apa banget. yang dimakan penting banget. Apa yang kemudian kita minum penting karena banget. itu berkaitan kesehatan. Betul. Dan kesehatan itu adalah urusannya dengan bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu. Melakukan ketaatan lebih banyak lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kan kita nge-gym loh. Iya dong. Bukan untuk supaya apa sih? Bukan. Yang pertama untuk sombong lah. Iya dong. Yang kedua baru untuk kesehatan. Sombong adalah utama. Iya, betul. Artinya kita berusaha untuk menjaga diri kita agar tetap bisa prime dalam ibadah kepada Allah. Setuju. Dan itu nggak cuma sekedar untuk kesehatan yang di bulan Ramadan ya. Kayak aku kan sebenarnya lebih berpikir, aku kan kemarin sempat obes banget kan. Iya. Termasuk, kayaknya bukan kemarin deh. Lu sekarang obes kayaknya deh. Aku udah turun 8 kilo. 8 kilo. Serius udah 8 kilo. Apa rahasianya? Rahasianya Stres. ya gym, stres. Enggak. Salah satunya nge-gym sama ngejaga pola makan emang. Ngejaga pola makan. Ngejaga pola makan itu memang sangat berarti lu berpengaruh. gak dikasih makan bini lu? Lebih karena aku gak ada uangnya buat ngasih ke bini. 8 kilo ya? 8 kilo turun. Itu tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya aku kan masih punya anak kecil-kecilan saat itu. Iya. Nah aku tuh pengen nanti di
ketika nanti mereka dewasa atau mereka berangkat remaja, aku tuh masih bisa main sama mereka. Ya. Dan nggak mungkin itu ditopang dengan badan yang sakit kan gitu kan. Ya, Malah atau nanti badan malah yang nyusahin. obesitas. Betul, salah satunya itu. Nah, aku Oke. sih berharap kita istiqomah sih di situ. Dan kalau kita bicara dengan kesehatan secara overall tadi, sebenarnya Ramadan ini selain bulan Quran juga bulan kesehatan. Bulan kesehatan. Betul, setuju. Karena memang secara diminta oleh Allah Subhanahu wa taala tuh gini, orang itu, manusia itu seringnya kan ngerusak badan. Betul. Sering banget ngerusak badan dan Allah udah tahu nih, padahal Allah udah ngasih tahu bahwa kita ini ada khalifah fil ard. Ya. Cuma karena Allah udah tahu kita suka ngerusak, maka Allah berikan beberapa cara untuk supaya sehat. Salah satunya dengan cara puasa. Allah dan Rasul ngasih tahu kalau misalkan kamu mau sehat di seminggu sekali, coba deh puasa Senin sama Kamis. 2 kali tuh. Nanti kalau misalnya udah mau naik level lagi, udah istiqomah nih Senin sama Kamis. Sebulan nih nggak bisa seminggu 2 kali, sebulan deh 3 kali. Yaumul Bid 13, 14, 15 gitu kan ya. Masih kurang juga, misalkan kamu udah istiqomah dengan semuanya, tambahin lagi coba puasa Daud. Itu ngejaga puasa gitu terus kan ya. Sampai akhirnya kalau yang sunnah itu nggak bisa, Allah udah tahu nih banyak pasti manusia yang susah ngelakuin ini. Ribet nih. Akhirnya itu follower Ramadan. Kita itu kayaknya. Iya, termasuk saya juga. Akhirnya Allah kasih Ramadan. Mau nggak mau kamu harus puasa. Inilah bulan pendidikan kamu untuk menjaga kesehatan kamu dan sebagainya gitu. Dan gak cuma kesehatan sih. Bahkan sampai semua hal di luar daripada kesehatan itu Allah bakal selalu ngeriset di bulan Ramadan. Berarti gini ya, aku pikir bukan hanya manusia merusak kesehatannya sendiri. Betul. Tapi sebenarnya secara tidak dirusak pun dia juga pasti akan jadi rusak. Iya betul. Karena kan innal insana lafi khusr. Iya betul. Sesungguhnya semua manusia pasti dalam kerugian. Betul. Dan salah satu kerugiannya adalah hilangnya massa otot. Iya, ya kan? Iya. Berarti kalau katanya sudah di atas 35 atau 40 gitu, kita kehilangan massa otot 2-3% setiap tahun. Iya, bahkan itu kan harusnya dilakuin malah bukan pas lagi di umur kita tahu 30. Iya. Pas lagi SMP SMA. Lah kita SMA. Tapi kan SMP SMA kan kita nggak kehilangan massa otot kan? Tapi banyak bergerak. Karena banyak bergerak. Mulai ketika pada saat kuliah atau enggak pas lagi mulai kerja benar. tuh. Pas sudah mulai mager lah. Iya, betul. Nah, kayak kita lah. Iya. Kita itu tidak makan aja menyerap udara jadi gemuk kita. Oh, itu kayaknya lebih ke aku. Nah, artinya kan kita nggak ngapa-ngapain pasti juga udah rusak. Iya, benar. Apalagi kita itu pola makan dan pola hidupnya ngerusak. Betul banget. Maka sebenarnya ada minimal 1 bulan kita tuh untuk bisa memperbaiki kembali. Riset harusnya. Karena gini ya, Imam Syafi'i bilang ilmu kesehatan tuh nggak bisa ditawar. Itu adalah ilmu yang harus dikuasai oleh semua orang. Betul. Jadi jangan pikir kalau Anda itu bukan seorang praktisi kesehatan atau bukan seorang terapis atau bukan seorang dokter, lantas Anda tidak mempelajari ilmu tentang kesehatan dan cuman memanfaatkan orang-orang yang pintar itu gitu. Iya, itu kan nggak boleh juga. Dan jangan sampai lu sakit baru nyari dokter. Betul. Karena menjaga kesehatan itu bukan dengan pergi ke dokter. Betul. Tapi justru sebelum pergi ke dokter. Betul. Setuju aku, Tat. Kayak gimana caranya Ramadan kita menjaga kesehatan? Ada nggak yang perlu kita tahu lagi, Bos? Di sebenarnya udah cukup banyak yang kemarin kita bahas pas di Reconnect. Nah, hari ini tuh aku cuma mau coba ngobrol sama Ustadz terkait ada Ibnu Qayyim tuh ngomongin juga tentang puasa. Tapi aku nggak terlalu hafal, makanya aku baca. Boleh. Nah, Ibnu Qayyim bilang gini, Tat. Iya. Puasa itu menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh serta mengembalikan kepadanya apa saja yang dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Puasa itu apa tadi? Puasa itu menjaga kesehatan hati dan anggota tubuh. Serta mengembalikan kepadanya apa saja yang telah dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Syahwat itu kan banyak ya. Gak cuma syahwat secara yang kalian tahu pasti itu. Syahwat banyak. Kekuasaan. Terus abis itu yang dirampas harta. Apa tuh kalau gini, kalau syahwat badan yang dirampas kan kesehatan badan. Kalau syahwat kekuasaan dirampas Kekuasaan dirampas itu ya hak rakyat. Suara kamu kecil sih. Ya, kekuasaan, harta. Ya kan yang nggak habis-habis tuh. Dari 92 jadi 90 misalnya. Itu kan juga 90 jadi 92 kali. Iya kan 92 jadi 9 harusnya jadi 90 tuh. Oh iya. Terus udah tahu lagi ada 95 986. Ajib. Itu parah memang itu harta. Iya. Kayak gunung-gunung yang banyak sebenarnya harus hijau-hijau semua sekarang dikeruk semua. Kayaknya yang kayak gitu puasa nggak ngaruh deh ke mereka. Nggak ngaruh kan? Karena syahwatnya tuh dia lupa kalau itu tuh ada bulan puasa. Ada syahwat itu, terus ada syahwat apa lagi? Terkenal. Popularitas. Itu juga ada syahwat kan? Iya. Dan banyak lagi syahwat yang bisa kita ambil. Jabatan, sebagainya gitu. Banyak banget. Syahwat tuh bukan cuma mesum ya? Iya, bukan cuma biologis doang gitu. Iya. Enggak ada itu. Apalagi bentar lagi. Apa? Lagi mau lebaran. Apa? Belanja. Itu syahwat.
Itu juga termasuk syahwat dong, kepengen konsumtif dan sebagainya itu. Iya, aku enggak sih, kayaknya bini-bini mungkin ya. Iya betul. Kalau kita kan yang dikasih aja. Iya, kalau kita gak ada dikasih kan gak ada syahwat. Dikasih gak ada syahwat gitu. Buat urusan kayak gitu. Nah itu banyak banget sehingga akhirnya ngebikin orang udah cupet, apa sih cupet bahasanya? Udah riweuh. Berpikir yang sempit. Iya, yang sempit itu cuman ngejar itu semua, sehingga akhirnya mereka setiap tahun, setiap bulan, setiap hari itu berpikir itu aja yang harus dicapai gitu. Nah makanya Allah kasih, dari ilmu yang bilang, Allah kasih puasa ini supaya kita bisa ngejaga yang fisik dan juga yang mental tadi. Bulan reset. Overhaul. Betul. Kayak contoh gini, kayak misalkan contoh aku pernah dengar, tuh benerin itu. Aku pernah dengar puasa itu salah satu artinya ada al-imsak. Artinya menahan diri, betul kan ya? Nah itu gimana Tat? Coba. Ya, jadi gini. Definisi puasa itu adalah imsak atau menahan dari dua keinginan. Keinginan mulut dan keinginan kemaluan. Atau dalam tanda kutip perut dan di bawah perut. Nah itu adalah imsak. Artinya puasa itu yang paling dikenal oleh manusia adalah bagaimana menahan daripada perkara-perkara makanan. Gitu kan ya, makan, minum, ngerokok dan segala macam lah. Tapi jangan lupa ada yang namanya kemaluan. Dan kemaluan itu berarti syahwat. Syahwat tadi. Syahwat. Dan syahwat ini bukannya syahwat, mohon maaf ya, syahwat biologis. Seksual. Tapi juga syahwat-syahwat yang lain. Yang lain betul. Menahan daripada misalnya contoh ya, menahan daripada keinginan untuk mengambil hak-hak orang lain, menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Kenapa? Karena dia sedang melatih dirinya untuk menahan perkara-perkara yang paling mudah. Sehingga ketika dia menahan perkara mudah nanti bisa menahan perkara yang berat. Betul. Nah, kayak di berarti setelah riset kan kita tahu buat semua tuh syahwat itu ngebikin orang tuh jadi penuh gitu di otaknya. Betul. Ntar ujungnya muncul overthinking lah dan sebagainya gitu. Sehingga sekarang jadi banyak orang yang menggunakan kata-kata dalam konteks healing. Healing betul. Ya kan ya? Mental healing dan juga physical healing. Iya benar. Nah itu mental healing dan physical healing kan sekarang lagi banyak banget nih. Yang sebenarnya itu dari yang murah sampai yang mahal, bahkan sampai ada yang gratis. Betul. Yang gratis itu kan ya sosial media gitu. Semua orang berkutat ke sana supaya bisa yang namanya mereset atau healing dari semua kebutuhan-kebutuhan yang tadi itu loh. Nah, ternyata dari situ Allah Subhanahu wa taala itu tahu juga kata-kata healing sebenarnya kan bisa dibalikin lagi kepada Ramadan. Penyembuhan dari semua hal itu. Ya kan ya? Nah, terus sampai di satu titik aku berpikir kok bisa ya Ramadan itu jadikan sebagai sebuah healing. Dan ternyata kalau di-relate ini, orang tuh nyari healing sebenarnya apa sih? Ternyata orang nyari healing supaya bisa badan itu tenang, dirinya itu tenang, keluar dari hiruk pikuk gitu kan ya. Sehingga ketika pada saat Ramadan Allah ternyata memang benar ngasih suasana itu kayak gitu. Betul. Jadi gini ya. Nah, itu penting tuh. Perkataan Ibnu Taimiyah adalah sebuah ibadah hati gitu kan ya. Tadi apa ibadah hati? Tadi coba lihat tadi apa tadi? Aku jadi lupa lagi. Ibnu Qayyim bilang tadi ini puasa itu menjaga kesehatan hati dan juga organ-organ tubuh. Dan mengembalikan apa yang sudah dirampas oleh kemudian syahwat kan itu kan. Nah, ini bisa kita maknai gini contohnya. Pertama kita kasih tahu dulu kepada audiens nih. Apa sih yang didapatkan ketika orang berpuasa? Yang normalnya. Nah, itu kita harus kasih tahu dulu. Karena gini, karena kalau misalnya mereka tahu bahwasanya healing itu adalah konsep memperbaiki. Tadi kan mengembalikan yang dirampas berarti kan. Yang dulunya ada terus kemudian hilang. Nah, kenapa sesuatu ini bisa hilang? Karena ada sesuatu yang dilakukan oleh syahwat. Dan syahwat itu punya satu kesamaan. Mau syahwat kekuasaan, syahwat harta, syahwat apapun, itu punya satu kesamaan. Kesamaannya adalah nikmat. Sesuatu yang menyenangkan. Dan itu kayak dopamin gitu ya bahasanya. Betul, karena Rasulullah berkata bahwasanya neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan. Aku merinding. Ya kan ya. Artinya ketika kita menyenangkan diri kita dengan sesuatu yang bersifat syahwat tadi, maka itu akan merampas sesuatu daripada diri kita. Dopamin merampas berpikir. Ya kan ya. Ada orang bilang dopamin ini ketika dalam level yang sangat banyak, dia mulai membanjiri prefrontal cortex gitu kan ya, PFC. Lalu kemudian ketika dibanjirin, efeknya adalah orang tuh impulsif. Impulsif. Dia tuh kemudian nggak sabaran. Dia pesan hari ini pengennya nyampainya kemarin. Ataupun dia nggak bisa nunggu. Apapun kemauannya dia mau. Dia nggak suka dia pukul dan segala macam. Ini impulsif. Kenapa? Karena ada kemudian otaknya rusak. Ini masalahnya. Jadi ketika ada kenikmatan yang terjadi, maka ada kerusakan pada diri manusia.
Ketika kenikmatan terjadi, maka akan ada kerusakan pada manusia. Dia pengen ketika dia ngejar popularitas misalnya. Dia terkenal karena dia yang nge-likes ada sekitar 1.000 orang. Dia coba-coba lagi gimana cara untuk bisa likes lebih banyak. Dia buka dikit bajunya. Maka yang likes jadi 10.000. Dia bilang, oh kalau gue buka lebih banyak bisa 100.000 nih. Maka kemudian dia akan ngejar sesuatu yang lain. Yang rusak adalah otaknya. Kayak misalkan kayak kita scrolling gitu juga termasuk ya? Dopamin Efek ya. Nah nanti akan banjir dan kita jadi akan malas mikir. Ujungnya malas mikir ya, bukan pada jadi overthinking sih tadi. Overthinking sama. Impulsif itu melibatkan segala sesuatu yang namanya nggak bisa ngerem. Nggak punya rem. Jadi kita nggak bisa menahan sesuatu gitu maksudnya. Jadi itu semua diakibatkan oleh prefrontal cortex yang bermasalah. Dia nggak bisa fokus. Dia kemudian nggak bisa untuk mengerjakan sesuatu, nggak tahan untuk ini, span of attention-nya rendah dan segala macam. Artinya adalah ada sesuatu yang rusak. Pada badan apa? Jelas banget. Kalau lu sudah kemudian ngikutin kemudian nafsu, lu makan yang semua yang lu mau dan segala, lu muncullah obesitas. Lu kemudian ketika lu nggak mau bergerak, lu kemudian cuma sibuk pada perkara-perkara syahwat, maka misalnya sendi-sendi lu jadi berkurang dan seterusnya. Itu luar dalam dapat, organ dapat gitu kan ya, masalahnya hati juga dapat masalahnya. Makanya kita diminta buat semua itu seimbang. Betul. Antum ngeliatin teman-teman antum yang sudah sukses di sosial media. By the way, orang nggak ada posting sosial media itu yang jelek-jelek. Mana ada orang posting lagi laki bini kemudian berantem di sosial media? Gak ada. Betul, mereka posting semua yang bagus-bagus padahal dalam keadaan berantem. Cuma itu yang ditelan terus sampai akhirnya ketika mau nyampe ke sana, dia juga nggak tahu caranya. Ujungnya scroll terus sampai gimana caranya. Dan kita sebagai yang menikmati konten-konten itu, kita menjadi kemudian iri dengki, lalu kemudian merasa nggak pede, overthinking. Benar nggak sih hidup gue? Teman-teman gue udah bagus kayak gitu, merasa kemudian dengki, iri dengan orang yang flexing dan segala macam. Tambah sakit lah. Problem. Nah maka kemudian kita lihat nih, apa yang dihasilkan puasa kepada manusia. Penelitiannya adalah yang sudah jelas, puasa itu meningkatkan fokus. Setuju. Malah lebih fokus. Betul. Artinya kepala kita ini kemudian hampir nggak ada dopamin. Iya. Dan kita tahu di dalam bulan puasa segala sesuatu yang membuat kita jadi nikmat itu menjadi makruh. Contohnya main game itu makruh. Main game itu makruh. Segala sesuatu yang kita nikmati secara nggak sadar malah jadi makruh kan ya? Makruh karena kita nikmati. Kecuali kalau gamenya kita nggak nikmati. Nah emang ada orang nggak nikmati game? Nggak ada. Mungkin kalau dipaksa kali ya. Iya benar. Parfum itu adalah segala sesuatu yang kita nikmati ketika hari-hari sebelumnya. Di luar bulan puasa. Tapi di bulan puasa kita kurangi. Karena kenapa? Karena menghibur diri dengan parfum itu menjadi juga makruh. Karena maksudnya tadi. Jadi kita membatasi. Jadi menahan itu adalah menahan segala-galanya itu. Nah lalu kemudian makanan itu menahan juga. Tapi konsepnya sekarang justru ditambahkan kalau kita di bulan Ramadan. Malah banyak pilihannya. Ya kalau dulu kita makan misalnya cuma 1 pilihan, sekarang ada 3 ketika bulan Ramadan. Ini juga sama sebenarnya. Konsepnya bukan begitu. Karena konsepnya menahan. Karena ketika kita menahan, yang kembali apa? Yang kembali fokus. Yang kembali apa? Kesabaran. Yang kembali apa? Sebuah kenikmatan, bukan kenikmatan, sebuah kemampuan untuk bisa hadir di setiap suasana. Apa namanya tuh ya kemarin ya? Ada istilahnya tuh. Hadir di setiap suasana. Jadi hadir di setiap suasana tuh ada self apa gitu namanya. Aku lupa pokoknya. Pokoknya dia kemampuan untuk menikmati segala suasana. Jadi dia hadir di setiap suasana. Kalau nanti ada ingat nanti ngomong ya. Nanti aku kasih tahu nanti kalau aku ingat juga. Jadi contoh kayak gini ya. Seringkali kita tuh skip gara-gara budaya kita ini adalah budaya rushing. Semuanya di skip, makan nggak terasa. Nah jadi kita tuh mampu untuk merasakan kita lagi makan, kita fokus pada itu dan kita bersyukur atas itu. Lalu kemudian kita lagi melakukan sesuatu benar-benar di situ. Jadi nggak pikiran kita kemana-mana. Anteng, lalu kemudian fokus. Nah itu menghadirkan banyak sekali kemudian hal-hal yang baru. Nah itu tidak hanya memperbaiki kemudian secara fisik sel-sel otak kita, tapi juga memperbaiki secara mental tentang bagaimana kualitas-kualitas atau karakter-karakter non fisik. Aku relate sih, ketika pada saat orang tuh terlalu banyak makan, dia itu pasti bakalan males buat ngapa-ngapain, gitu kan ya. Ramadan itu tadi antum bilang itu bikin fokus. Namanya mindfulness. Mindfulness. Lagi rame banget emang. Aku lanjutin ya. Itu ketika pada saat Ramadan tadi antum bilang kita pasti bakal bisa fokus dan memang bisa lebih karena enak. Antum bilang tadi kalau kita makan terus jadi nggak fokus. Nggak fokus betul. Nah aku kan sering beberapa kali aku bilang kayak di tahun lalu juga aku bilang ketika kita mengikuti cara Nabi makan, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu buka puasa dan juga di sahurnya itu mengikuti beliau, aku tuh jadi lihat ternyata yang dilakuin Nabi itu kenapa Nabi tetap ketika Ramadan itu lebih
lebih bugar gitu. Karena memang beliau tuh mengurangi makanan. Oke, malah bisa jihad ya. Malah bisa jihad, betul. Itu seberpengaruh itu memang, dan aku pun merasakan ketika pada saat aku banyak makan, sahur misalkan aku cobain aja sahur banyak makan. Nanti pasti habis subuh tidur lagi. Cobain aja lu makan tumpeng pas sahur. Iya. Nanti lu pasti bakal ke Mekah. Tahu gak sih apa? Yang orang motong tumpeng mau ke Mekah tapi naik getek. Itu makan tumpeng. Iya, itu agak nggak masuk akal ya. Iya, itu akhirnya begitu. Nah, terus lanjutin tadi mindfulness. Nah, mindfulness ini menjadi sesuatu yang kita dapat ketika kita Ramadan. Ketika bulan puasa. Lu sadar nggak sih? Selain kita dipaksa ninggalin makanan, kita dipaksa untuk mindful terhadap segala sesuatu. Betul, menikmati. Betul. Contoh misalnya ya, di 10 hari terakhir itu misalnya disunahkan untuk itikaf. Itikaf itu kan mindful. Betul. Bahwasanya kita disuruh untuk sendirian, coba kemudian reconnect lagi dengan Al-Quran, reconnect lagi dengan Allah, coba manteng dengan Allah, dan kemudian tinggalin segala sesuatu yang membuat kamu tuh khawatir. Coba latih dulu. Oh ternyata bisa ya. Ternyata dia bisa keluar daripada hingar-bingar itu. Dan akhirnya itu menjadi healing bagi dia. Betul, dia punya healing. rekoneksi lagi pada Allah. Dan ketika rekoneksi pada Allah itu turun, sel-sel yang jelek itu hilang di dalam badan. Karena bersama dengan bulan puasa kan. Kan orang bilang gini, ada penyakit namanya psikosomatis. Bahwasanya yang sudah jelas dihasilkan oleh tubuh yang stres adalah hormon kortisol naik. Ketika kortisol hormonnya naik, maka banyak hal yang terjadi pada badan yang jelek. Itu kan ya. Kalau misalnya terus-menerus ya. Nah, tapi kemudian kalau sebaliknya ketika kita relax, ketika kita kemudian sudah mindful, maka badan itu akan memperbaiki diri juga. Itu kemudian efek yang berkebalikan daripada psikosomatis. Kalau psikosomatis membuat kita langsung sakit perut misalnya, langsung kemudian kayak apa ya, kayak deg-degan dan seterusnya. Nah, maka ketika kita menjalani kehidupan dengan tadi balik lagi dengan cara defaultnya yang Allah minta tadi. Contoh ya, nggak terlalu banyak makan, lalu kemudian lebih banyak ke ibadah, mindful itu juga termasuk taraweh gitu kan ya. Nah itu kita harusnya sih lebih banyak sehat ketika di bulan Ramadan. Harusnya. Cuma fenomena sekarang nggak gitu. Sakit kan? Sakit. Bahkan banyak yang bilang, gue jadi malas puasa karena gue nanti jadi sakit. Itu kan bisa jadi juga, satu dia nggak menikmati. Betul. Kedua dia terlalu berlebihan. Sampai akhirnya semua hal yang dia lakukan itu malah yang disalahin adalah Ramadannya. Dia nggak mau sahur misalnya. Iya bisa jadi. Nggak mau sahur itu jadi efek sih. Salah satu efek ya. Akhirnya dia malas ngapa-ngapain. Ujungnya nanti pas buka puasa dia habis-habisan, ngantuk. Tarawihnya lewat. Jadi malas sahur. Tapi juga kita harus tahu juga ya bahwa Ramadan itu satu paket. Jadi jangan cherry picking. Artinya contoh kayak gini ya, misalnya ada orang Ramadan dia sholat oke. Dia kemudian sahur juga oke. Dia puasa juga menjalani itu dengan sangat baik sekali. Dia juga buka puasa juga dengan baik sekali, nggak berlebihan. Tapi masalahnya adalah dia tidurnya nggak diatur. Nah, contoh misalnya ya, Ramadan itu dibagi dua kalau secara gampang. Malamnya untuk kemudian qiyam, siangnya untuk siam. Nah, qiyamnya malam ini pasti mengurangi tidur sebenarnya. Maka kemudian carilah waktu supaya bisa istirahat, misalnya qailullah. Misalnya ketika di siang hari, atau cari waktu untuk mengganti kemudian istirahat yang kurang ini kan gitu kan ya. Nah artinya tidak serta-merta ketika bulan Ramadan kamu harus kemudian begadang itu semalaman dengan alasan qiyam. Dan besok paginya lu harus kemudian menjalani aktivitas seperti biasa. Nanti kalau lu ke kantor wajah lu kusut, lu nggak profesional. Nah lu dibilang apa? Islam nggak profesional. Efeknya panjang. Padahal Allah ngasih tuh waktunya. Ada malam tuh dibagi 3, sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk dirimu, sepertiga lagi untuk Allah kan gitu kan ya. Untuk kemudian qiyamul lail. Nah kita udah punya taraweh nih. Abis taraweh, imbuknya tidur, gitu maksudnya. Jangan langsung lanjut lagi. Kemudian untuk digeber yang lain. Nah jadi istirahat dulu, supaya kenapa? Supaya bisa untuk beribadah lagi. Karena bagaimanapun juga istirahat ini adalah bagian daripada ibadah. Jangan, bukan tidurnya orang puasa itu ibadah tapi tidur itu adalah bagian daripada persiapan ibadah. Iya, aku setuju. Gitu. Nah terus berarti bisa dibilang Ramadan ini itu waktu yang healing yang tepat. Healing yang tepat. Dan itu waktu buat ngeriset semuanya gitu. Kayak di ngaji kan kita juga sama kan. Kita Ramadan juga di Ramadan itu kan punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda kan. Iya betul. Contoh reconnect with Al-Quran. Betul, kita ini buat. Betul. Terus kemudian kita juga punya buka puasa bareng. Buka puasa bersama. Iya, supaya kemudian masih dapat kajian bulan Ustadz Hafiz. Iya, artinya kita coba untuk melakukan di bulan puasa ini
sesuatu yang lebih mindful, sesuatu yang lebih berarti bagi kita. Dan banyak-banyak bisa dinikmatin gitu ya. Ya, dan juga di Ramadan ini kan kita juga mengurangi banyak sekali syuting ya. Kecuali aku. Iya. Ya, untuk kemudian biar lebih banyak ke keluarga dan menikmati bersama keluarga. Betul. Dan itu akhirnya jadi waktu, bukan bilang libur ya, tadi istirahat sebentar lah ya. Healing betul. Healing. Cuma healingnya ini jangan diartikan healing yang dikasih sama Allah di dalam Ramadan ini itu sebenarnya kan jadi solusi juga yang udah diteliti oleh Barat. Ya. Jadi orang Barat itu meneliti banyak banget kompleksitas kegiatan atau sampai pun kepada titik penyakit yang ada di dunia ini. Ya. Itu bahkan mereka menyebutkan bahwa solusinya adalah puasa. Fasting. Ya. Fasting. Autofagi ya. Iya, dengan banyak banget tuh isinya. Ya. Dengan banyak banget namanya, name it lah. Ya. Dan lucunya, bisa dibilang lucu gak sih ini? Lucunya kita tuh excited dengan itu. Ya. Yang sebenarnya kita tuh udah punya gitu. Ya. Nah ini kan berarti kan ada kesenjangannya Tat ya. Betul. Tuh ngebalikinnya. Nah yang lebih keren lagi adalah gimana, Tat? Puasa itu yang disarankan sama jurnal-jurnal di Amerika itu atau di luar negeri lah ya, jurnal-jurnal yang sudah valid berapa hari? 30. Iya betul. Buat ngeriset ulang. Betul. Dan kita sudah punya itu. Udah punya. Artinya kita tinggal jalanin aja sih. Iya. Orang-orang lain perlu sampai 2025 untuk ngasih tahu bukan hanya fasting yang bermanfaat tapi fasting 30 hari. 30 hari yang bermanfaat, betul. Ya kan ya. Artinya lebih daripada itu kita mendahului masa, walaupun tadi ya keistimewaan Islam bukan cuma itu. Tapi setidaknya kita jadi ngerti, oh ternyata ibadah itu tidak hanya menghasilkan sebuah healing dalam bidang hati, tapi juga healing dalam bidang fisik gitu maksudnya. Dan kita harus tahu bahwasanya tidak serta-merta healing tuh harus enak. Tidak serta-merta tuh healing harus enak. Harus enak. Beda dong sampai yang ada sekarang. Iya. Sekarang ini kan kalau bisa, kalau emang gue mau hilang adalah gue melepaskan semuanya. Justru kalau nikmat tuh kan hilang jadinya. Yang kita bahas tadi. Hilang. Kalau healing dia balik lagi kan gitu kan ya. Kan tadi kata Ibnu Qayyim, kalau puasa mengembalikan yang sudah dirampas. Yang ngerampas siapa? Yang ngerampas tuh kenikmatan syahwat tadi. Jadi ketika kita itu apa ya, kayak memanjakan badan kita. Nah itu hilang tuh, bukan healing. Nah jadi kalau healing justru bisa jadi belum tentu enak. Contoh ya, orang pergi terapi pengobatan mana yang enak? Kan nggak ada kan. Mengembalikan fungsi tubuh tuh kan nggak enak. Nge-gym aja nggak enak, Tat. Fitness juga nggak enak. Kita harus ngangkat beban, ngabisin waktu. Tapi abis itu keluarnya malah jadi enak. Nah abis itu kembalilah fungsi-fungsi badan yang tadinya hilang, itu maksudnya. Jadinya healing. Nah berarti Ramadan ini harusnya fokusnya pada apa yang dikembalikan kepada badan. Bukan apa yang keluar daripada badan. Berarti jaga apa? Jaga. Contoh, yang pertama makanan jaga tuh, jangan sampai berlebihan menurutku. Betul, aku setuju sih. Aku selalu bilang sama istriku gini, jangan kita berlebihan pas lagi Ramadan. Kurangin aja makanan, karena orang-orang kadang-kadang udah ngasih kita juga udah banyak. Dan artinya ketika ada orang ngasih kita, ya udah kita nggak perlu nambah lagi yang lain, gitu maksudnya. Karena pasti nggak akan kemakan. Kalau di rumahku misalnya, aku udah mulai lihat pagi-pagi sudah ada yang kemudian makanan dari sore-sore udah ada makanan dari tadi pagi, dari tadi pagi maksudnya dari subuh. Berarti ini sudah tanda bahwa kita udah kebanyakan makanan. Wasting ya. Ya lebih baik kasih orang atau enggak kita coba makan lebih sederhana. Nah menurutku sih makanan harusnya lebih sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua aktivitas-aktivitas. Allah minta kita untuk lebih mindful lagi. Gimana caranya agar aktivitas-aktivitas kita nikmatin, kita rasakan bahwa ini adalah bagian ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu menjadi sebuah goals kita di bulan Ramadan. Makanya perlu kegiatan itu direconnectin lagi kepada Allah semuanya tadi. Ya, caranya dengan Al-Quran. Reconnect with Quran, reconnect with Allah. Karena kalau orang nggak mau reconnect with Al-Quran, terus dia mau apa lagi? Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Allah pilih bulan Ramadan untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Agar kenapa? Agar orang itu bisa kemudian ditunjuki. Ditunjuki apa? Caranya di jalan Allah itu seperti apa. Lalu kemudian dijadikan kemudian bayinah. Huda linas huda wal furqan wa bayinatim minal huda wal furqan. Jadi dan juga kemudian menjadi bayinah minal huda, daripada petunjuk itu kemudian diperjelas lagi seperti apa namanya bukti-bukti bahwasanya Allah itu yang maha kuat, yang maha kuasa dan segala macam. Bahwasanya jalan Allah itu yang paling bagus, itu ada bayinahnya, ada penjelasnya. Dia juga dapat wal furqan dan dia juga dapat pembeda antara hak dan batil. Artinya ketika Quran diturunkan dia dapat 3 itu. Maka ketika dia reconnect with Al-Quran di bulan Ramadan, harusnya dia juga dapat balik lagi healing tadi. Atau minimal menguatkan lagi. Keren.
Data cukup Tat. Oke, teman-teman sekalian, itu Bagus. yang bisa kita sampaikan bersama Bapak Fajri, World Class Manager, dan yang sekarang mengampu properti ya. Jadi gimana pasar properti di Indonesia gimana? Kayaknya kalau misalkan secara properti orang masih naik deh. Naik ya. Mereka pada masih banyak yang pengen bikin walaupun lagi kayak gini ya. Oke, dan mudah-mudahan kita doain Om Fajri ini mempelajari besok apa lagi, karena kalau tahun lalu dia menjadi praktisi kesehatan, sekarang dia sudah tampil dengan tampilan yang baru ya. Kalau kemarin kan antum berantakan tuh kayaknya bajunya. Nah, sekarang udah gitu, world class manager. Bagus ya. Okay. Kayaknya besok jadi world class apa lagi gitu kan. World class so hotel mungkin nanti. Oke, dadah. Terima kasih. Assalamualaikum.